Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Satu hal yang sangat penting karena tentu saja dia menjadi satu kebutuhan asas. Berkeluarga ini kebutuhan yang sangat pokok bagi kita semua, khususnya sebagai umat Islam. Keluarga adalah pondasi penting di dalam bangunan sebuah masyarakat. Sebuah keluarga yang dibina dengan binaan yang baik di atas asas iman dan Islam akan melahirkan generasi-generasi penerus yang berakhlak baik, juga mampu bersaing di dalam kehidupan yang tentu saja ujiannya semakin kesini semakin berat. Tapi sebaliknya, apabila kita melihat misalnya kasus-kasus kriminalitas, kejahatan, kemudian tindakan asusila dan sebagainya, apabila kita mencermati pelaku-pelaku dari perbuatan tersebut, banyak kita melihat sebagian besar dari mereka itu punya latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Apakah karena perceraian, apakah karena kekerasan dalam rumah tangga, apakah karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan sebagainya. Kemudian merusak mental anak, kemudian setelah dewasa menjadi melampiaskan kepada sesuatu yang buruk di luar. Banyak yang seperti itu. Nah, karena aja keluarga ini sangat penting sebagai pondasi awal sebuah masyarakat. Nah, agama kita, agama Islam, sangat memberi perhatian terhadap hukum-hukum keluarga ini. Nah, Syekh Mustafa Bugho dan Mustafa Khin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji memberikan beberapa poin-poin yang ringkas saja. Nah, insya Allah ke depan akan kita bahas sedikit demi sedikit mengenai hal-hal terkait dengan hukum-hukum keluarga ini. Yang pertama sekali tentu saja al-amru bizawaj. Islam sangat menganjurkan untuk menikah, bahkan memerintahkan untuk menikah. Apa saja hubungan lawan jenis yang tidak diikat dengan ikatan pernikahan ini berpotensi kepada perzinahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu adalah perbuatan fahisyah yang keji dan jalan yang buruk. Nah, hubungan antar lawan jenis kemudian tidak dibangun di atas satu ikatan yang sakral yang namanya pernikahan. Nah, ini menjerumuskan kepada perzinahan. Karenanya sejak awal Islam, agama kita memberikan satu jalan keluar dengan cara yang syar'i, yaitu menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menikah ada hak dan kewajiban. Yang pertama, hukukuz zawjain wa wajibatuhuma. Ada hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami yang pertama, mahar. Wajib memberikan mahar kepada orang yang menjadi istrinya.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atun nisaa, dan berikanlah kepada perempuan itu shadaqatihinna, mahar untuk mereka, nihlatan, sebagai satu kewajiban. Jadi wajib memberikan mahar. Yang kedua, nafkah. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu, dan bagi seorang ayah yang yang menjadi ayah bagi anak yang dilahirkan oleh istrinya, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan baik. Itu yang kedua. Di dalam hadis ditambahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan untuk para istri wajib bagi kalian wahai para suami untuk memberikan nafkah, kemudian menyiapkan pakaian dan sebagainya, tentu saja tempat tinggal dan sebagainya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Karenanya kita sebagai para suami, ketika kita berikhtiar mencari nafkah, itu kita sedang mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Apa hubungannya dengan nafkah? Hubungannya kita berusaha mencari nafkah yang halal, yang thayyib, kita suapkan kepada istri kita, anak kita. Kita tidak menyuapkan makanan yang haram, harta yang haram, karena kalau menyuapkan harta yang haram sama saja dengan menyuapi mereka dengan api neraka. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Kita mati-matian berikhtiar mencari yang halal saja agar selamat kita dan keluarga kita dari neraka. Kemudian yang berikutnya, kewajiban para suami al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul, berinteraksi dengan istri-istri kita bil ma'ruf, dengan baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan para istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik, komunikasi yang sehat, kemudian terbuka, kemudian tidak menyembunyikan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan dan sebagainya. Kemudian apabila ada masalah didialogkan, kemudian tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kemudian memberikan kepada istri itu sesuatu yang di dalam kehidupan kita itu bukan memaksa mereka, karena kita ini punya hak. Misalnya suami karena wajib ditaati menyuruh atau meminta sesuatu harus sekarang juga misalnya, padahal misalnya istri sedang sakit, sedang capek dan sebagainya, kemudian kita paksa, perintah Allah harus taat, harus sekarang. Ya, tidak seperti itu. Nah, kita melihat situasi, melihat kondisi. Kemudian sebaliknya, istri kepada suami juga punya kewajiban pertama, at-ta'ah bi ghairi maksiyah. Jadi taat kepada suami, tapi bukan taat ketika diperintah bermaksiat. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Karena pemimpin perempuan berarti harus ditaati. Selagi itu baik, taati. Dan selagi memang istri mampu, taati. Kemudian yang kedua, wala tudkhil baitahu ahadan bighairi idnih wa ridhah. Jangan izinkan orang yang suami tidak suka untuk dia masuk, jangan izinkan masuk ke rumah. Allah bersabda, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuhu. Ya, kalau kita suami tidak suka seseorang masuk ke rumah, istri jangan izinkan. Nah, kemudian yang ketiga, antahfadha syarafahu, jaga kemuliaan suami, wa tasun irdahu, jaga harga diri suami, tuhafidh ala malih, jaga harta suami.
Jadi jangan sampai dijelek-jelekan ketika istri sedang mengobrol dengan temannya, dijelek-jelekan suaminya. Tidak, harus dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Rasulullah bersabda, ala adullukum ala khairi ma yaknizur rajul. Maukah aku kasih tahu kalian harta terbaik yang menjadi perbendaharaan simpanan seorang laki-laki? Kata Rasulullah, al-mar'atu salihah, perempuan salihah, allati idza nadhara ilaiha sarrathu. Nah, kalau seorang suami melihatnya jadi senang karena senyumnya, karena akhlaknya, karena lembutnya. Wa idza amaraha ata'athu, kalau disuruh taat. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malih. Kalau suami tidak ada, dijaga dirinya, dijaga kehormatannya, dan dijaga harta suaminya itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mudah-mudahan kewajiban dan hak ini, walaupun ini hanya sekilas, insya Allah nanti ke depan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa saya dan kita semua amalkan dengan baik. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia, dan berkumpul juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.